Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali saat teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong, mengurapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan kita di hari ini adalah 1 Samuel 13 sampai dengan 1 Samuel pasal 14. Nah saat ini mari sama-sama kita lihat dalam 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini untuk mendapatkan pribadi yang komitmen itu adalah sesuatu hal yang langka. Ya, tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa kita harus memegang komitmen kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari kisah ini, Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel. Kalau kita membaca dari teks-teks bacaan Alkitab, di sana menjelaskan bahwa ketika Saul diangkat menjadi raja atas Israel itu, awalnya itu dia punya komitmen yang luar biasa, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, rupanya Saul itu tidak memegang komitmen yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Terbukti dalam ayat ini dikatakan, perbuatanmu itu bodoh. Ini perkataan yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesalahan apa yang dibuat oleh Saul sehingga Samuel menegur dia? Nah rupanya pada waktu itu tugas daripada Saul adalah hanya seorang raja. Dia tidak punya hak untuk mempersembahkan korban pada saat itu. Tetapi waktu itu kondisinya genting, ketakutan, sehingga Saul itu mengambil alih tugas daripada Samuel. Dan itu sebenarnya tidak harus dilakukan oleh Saul, itu adalah tugas Samuel. Karena Saul ini tidak sabar, dia mengambil alih, itu adalah bentuk ketidaktaatannya kepada Tuhan. Sehingga waktu itu Samuel marah dan Tuhan pun marah, saudara. Akibat dari perbuatannya itu, maka firman Tuhan mengatakan bahwa dalam 1 Samuel 15 ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata komitmen itu adalah sesuatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Komitmen awal kita untuk mengikuti Yesus ketika awal pertobatan kita, yang Tuhan rindukan itu komitmen kita itu sampai akhir hidup kita. Jadi bukan langkah awal lah yang menentukan kita itu pegang komitmen atau tidak, tetapi di langkah akhir kita. Saul di langkah awalnya, dia sebagai seorang raja, firman Tuhan mencatat bahwa dia itu
punya komitmen yang luar biasa, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, rupanya komitmennya itu mulai bergeser dan dia didapati menjadi raja yang tidak taat. Saudara, belajar dari kehidupan Saul. Marilah saya dan saudara terus memegang komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau langkah awal kita, saudara, kita komitmen untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, tetap kita pegang komitmen janji kesetiaan kita kepada Tuhan. Begitu pula dalam pelayanan kita. Kita awal pelayanan kita begitu bergembira, begitu antusias. Mari kita pegang komitmen kita untuk taat melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Sekalipun mungkin dalam perjalanan pelayanan itu banyak masalah, banyak tantangan, tetapi mari kita tetap setia karena kita percaya kalau kita tetap komitmen pada pelayanan kita, sekalipun ada banyak masalah, banyak tantangan, Tuhan itu tetap pegang kendali, akan menolong kita, memberikan kita kekuatan. Mungkin komitmen kita dalam janji pernikahan kita akan setia bahkan sampai maut memisahkan kita, saudara. Itu harus kita pegang sekalipun mungkin dalam perjalanan kita menemukan banyak masalah, kita menemukan kelemahan suami kita, menemukan kelemahan istri kita. Saya mau katakan, apapun itu kelemahan suami atau istri kita, tetapi tidak akan membuat komitmen kesetiaan kita di hadapan Tuhan tetap setia sampai maut memisahkan kita. Karena saya mau katakan bahwa tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Tetapi yang membuat kita tetap setia bahkan sampai maut memisahkan kita adalah komitmen bahkan janji kita saat kita diteguhkan dalam pernikahan. Saudara, mari sama-sama kita menjadi pribadi yang komitmen dengan janji kita di hadapan Tuhan. Sebab langkah awal bukanlah yang menentukan, tetapi langkah akhir kita. Jangan kita menjadi pribadi yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan karena kita tidak memegang komitmen kita. Tetapi mari sama-sama kita belajar. Seiring dengan berjalannya waktu, kita tahu ada banyak masalah, ada banyak tantangan dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Jadilah pribadi yang punya komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Karena hanya komitmen itulah yang membuat saya dan saudara tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu. Biar kami menjadi pribadi yang terus punya komitmen yang teguh di hadapan Tuhan. Kami mau punya komitmen untuk setia sampai akhir hidup kami. Kami akan punya komitmen untuk melayani Tuhan sekalipun ada banyak masalah, persoalan, tantangan. Bahkan dalam pekerjaan kami akan punya komitmen menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami akan menjadi pribadi yang komitmen terhadap pasangan kami, istri maupun suami kami. Biar kehadiran kami dimanapun kami pergi dan berada menjadi kesaksian, menjadi berkat. Namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.